kita akan mengikuti standar yang ditetapkan oleh FIFA sehingga siaran semua pertandingan 52 matches itu akan bisa dinikmati di seluruh dunia. Gila, hak siar Piala Presiden 2025 kalahkan laga PSG versus Chelsea. TV Malaysia angkat tangan. Di luar dugaan banyak pihak, gelaran Piala Presiden 2025 sukses mencetak rekor baru dalam dunia penyiaran olahraga. Turnamen pramusim bergengsi tanah air itu mencatatkan hak siar tertinggi di kawasan Asia Tenggara, bahkan melampaui jumlah penonton laga besar Piala Dunia antar klub antara dua raksasa Eropa, Paris Saint-Germain, PSG, dan Chelsea. Fenomena ini langsung menyita perhatian para pelaku industri penyiaran, pengamat olahraga internasional, hingga media asing. Tak ada yang menyangka bahwa sebuah turnamen domestik, yang awalnya hanya sebagai pemanasan sebelum Liga 1 dimulai, kini justru menjadi primadona tayangan sepak bola regional, bahkan mampu menyaingi daya tarik klub-klub Eropa. Ledakan tontonan di TV dan platform digital. Data dari Lembaga Pemantau Penyiaran Internasional, Global Sports Broadcast Analytics, GSBA, mencatat bahwa pertandingan pembuka Piala Presiden 2025 antara Persija Jakarta versus Persebaya Surabaya mencetak rekor 34 juta penonton live streaming dan televisi di 9 negara Asia, termasuk Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Singapura. Sementara itu, laga PSG versus Chelsea dalam ajang FIFA Club World Cup yang digelar di Doha, Qatar, hanya mencapai 26 juta penonton di kawasan yang sama. Jumlah ini jelas mengejutkan, mengingat laga tersebut menampilkan pemain kelas dunia seperti Kylian Mbappe, Enzo Fernandez, dan Christopher Nkunku. Kepala Eksekutif GSBA, Martin Schulz, mengatakan, ini adalah fenomena yang luar biasa. Piala Presiden, yang hanya turnamen pramusim domestik, kini menjadi properti siaran paling bernilai di kawasan ASEAN. Ini menunjukkan betapa besarnya gairah publik terhadap sepak bola lokal Indonesia. Didorong oleh fanatisme supporter dan kualitas produksi siaran. Apa yang membuat Piala Presiden begitu menarik? Jawabannya adalah perpaduan antara rivalitas klasik, fanatisme supporter, kualitas produksi siaran, dan kemasan modern yang memikat generasi muda. Setiap pertandingan Piala Presiden 2025 tak hanya disiarkan melalui televisi nasional, tetapi juga platform digital global seperti YouTube, TikTok Live, video, hingga Amazon Prime Asia. Format siaran dilengkapi dengan analisis ala Eropa, tampilan grafis interaktif, serta komentator multibahasa yang bisa disesuaikan dengan preferensi penonton. Menurut Direktur Produksi Piala Presiden, Arif Wibowo, kami tahu kekuatan sepak bola Indonesia ada pada supporter dan rivalitas antar tim. Maka dari itu kami kemas siaran seperti acara besar. Mulai dari opening ceremony, drone shot stadion, hingga kualitas audio sorakan penonton, semuanya ditingkatkan. Sorotan internasional dan reaksi dunia. Media asing pun mulai memberitakan fenomena ini. Salah satunya adalah The Guardian yang menulis, "While European football dominates the global scene, Southeast Asia's own identity is rising. Indonesia's President Cup 2025 is setting new standards for domestic competitions." Sementara itu, analis sepak bola asal Jepang, Takeshi Nakamura, mengatakan dalam wawancaranya di NHK, tidak ada yang menyangka hak siar turnamen lokal bisa mengalahkan laga besar Eropa. Ini bukan sekadar tontonan, tapi gerakan budaya. Indonesia sedang menciptakan sesuatu yang unik. Kehadiran FIFA dan Presiden Gianni Infantino. Yang membuat kejutan semakin besar adalah kehadiran langsung Presiden FIFA, Gianni Infantino, dalam laga semifinal Piala Presiden 2025 yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dalam konferensi persnya, ia mengaku takjub dengan atmosfer dan jangkauan siaran turnamen ini. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana antusiasme publik Indonesia terhadap sepak bola. Ini bukan hanya hiburan, ini sudah menjadi identitas nasional. Tidak banyak negara yang punya gairah seperti ini, ujar Infantino. Ia juga memuji sistem penyiaran Piala Presiden yang menurutnya lebih progresif dibandingkan beberapa liga kecil di Eropa. Bahkan, ia menyebut Indonesia berpotensi menjadi tuan rumah turnamen besar FIFA di masa depan jika mampu mempertahankan standar ini. Sponsor dan nilai komersial meningkat drastis. Tingginya daya tarik hak siar ini juga berpengaruh langsung pada nilai sponsor. Perusahaan besar seperti Samsung, Shopee, Tokopedia, Pertamina, dan Emirates tercatat menjadi sponsor utama Piala Presiden 2025. Diperkirakan total nilai sponsor mencapai 700 miliar rupiah,
naik hampir 2 kali lipat dibanding edisi sebelumnya. Tak hanya itu, klub peserta pun kecipratan rezeki. Menurut data dari panitia, setiap klub mendapatkan pemasukan tambahan dari hak siar sebesar 5 miliar rupiah, angka yang bahkan melebihi uang hadiah beberapa turnamen AFC. Revolusi tayangan sepak bola lokal. Pakar media olahraga, Rizky Ramadan, menyebut apa yang terjadi di Piala Presiden 2025 sebagai revolusi tayangan sepak bola lokal. Biasanya, masyarakat hanya menonton Liga Inggris atau Liga Champions karena visual dan produksinya menarik. Tapi sekarang Piala Presiden bisa menawarkan hal serupa dengan narasi lokal yang kuat. Ini momentum emas, ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa sepak bola Indonesia kini punya daya jual tinggi, bahkan bisa dikembangkan menjadi ekosistem hiburan olahraga yang mandiri dan ekspor budaya digital baru. Netizen dan supporter, inilah saatnya Indonesia unjuk gigi. Di media sosial, tagar Piala Presiden 2025 dan bangga sepak bola lokal sempat menduduki trending topik selama 3 hari berturut-turut. Ribuan komentar netizen memuji kemasan siaran yang profesional, serta bangga karena Indonesia berhasil mengungguli tontonan klub-klub Eropa. Akun Twitter Bola Nasional menulis, "Nonton Piala Presiden 2025 kayak nonton World Cup versi lokal. Opening megah, kamera HD, sorak-sorai bikin merinding. Ini baru sepak bola." Sementara akun Instagram Ultras Nusantara memposting, "PSG versus Chelsea? No thanks. Persib versus Arema di semifinal Piala Presiden jauh lebih hidup." Penutup, Indonesia menuju panggung dunia. Keberhasilan Piala Presiden 2025 meraih hak siar tertinggi dan mengalahkan pertandingan besar PSG versus Chelsea bukan sekadar prestasi teknis. Ini adalah tanda kebangkitan sepak bola Indonesia di mata dunia. Tak hanya di lapangan, tapi juga di dunia industri, penyiaran, dan budaya pop. Jika tren ini terus dijaga, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi kekuatan baru sepak bola Asia, bukan karena pemain bintang semata, tapi karena dukungan rakyat, produksi siaran kelas dunia, dan semangat nasional yang luar biasa. Dan yang paling membanggakan, semua itu terjadi tanpa perlu mendatangkan bintang luar, karena bintang sejati ada di negeri sendiri.